Tes, tes, tes. Udah belum ya? Gini. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Lailatul Fathiyah dari program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini aku ingin membahas tentang benda yang lagi viral di masa pandemi ini. Kan banyak tuh slogan-slogan tentang cuci tangan pakai sabun gitu. Jadi aku di sini ingin membahas sabun. Kenapa sih harus pakai sabun gitu? Ada apa sama sabun gitu? Apakah sabun itu tuh bisa membunuh virus atau bagaimana gitu? Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama sabun. Nah, sabun tuh apa gitu. Jadi kalau kita anak-anak kimia itu menyebut sabun itu sebagai garam. Tapi di sini bukan garam dapur yang digunakan untuk masak tuh bukan, gitu. Beda gitu. Jadi kalau percampuran antara asam dan basa itu kan kita sebutnya sebagai garam gitu. Kalau kalian yang dulu pernah belajar kimia waktu SMA, itu kan kalau percampuran asam dengan basa itu nanti jadinya kan netral gitu. Nah, netral itu yang disebut sebagai garam. Jadi si sabun ini itu dia itu merupakan turunan asam lemak dan juga basa alkali. Nah, asam lemaknya ini itu berasal dari minyak nabati maupun lemak hewani. Tapi untuk sekarang ini tuh lebih banyak menggunakan minyak nabati gitu, karena dianggap kan sekarang lebih suka yang organik gitu ya, jadi lebih banyak pakai yang minyak nabati. Terus untuk basa alkalinya sendiri itu tuh menggunakan natrium hidroksida atau kalium hidroksida, tergantung jenis sabun yang ingin dihasilkan. Semisal ingin membuat sabun padat, pakainya nanti natrium hidroksida, tapi kalau mau bikin sabun cair pakainya kalium hidroksida gitu. Nah, untuk proses pembuatan sabun sendiri itu ada yang namanya proses saponifikasi atau kita menyebutnya sebagai reaksi penyabunan. Proses saponifikasi itu proses hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam kondisi basah gitu. Nah, untuk reaksi penyabunan ini teman-teman bisa lihat di sini, gambar di sini. Nah, di sini saya kasih reaksinya karena nanti berhubungan dengan pertanyaan yang kita jawab tadi gitu. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang tadi gitu. Kenapa harus pakai sabun? Nah, jadi untuk menjawab itu kita lihat dulu struktur kimia dari sabun itu bagaimana gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini strukturnya. Ini yang dihasilkan dari proses saponifikasi tadi ya. Nah, sabun ini itu dia punya dua bagian. Ada namanya bagian ekor sama kepala. Nah, ekornya ini tuh dia bersifat hidrofobik. Dia tersusun dari hidrokarbon. Nah, hidrofobik itu apa? Hidrofobik itu mudahnya itu takut air. Kan kalau kata-kata fobia gitu, fobia itu kan takut ya. Jadi dia takut air. Terus bagian kepalanya ini tuh dia bersifat hidrofilik atau mudahnya disebut sebagai suka air gitu. Jadi kan apa ya namanya, kelarutan itu tuh ada dua gitu, namanya polar sama non polar, tergantung sama polaritasnya gitu. Nah, untuk air dia bersifat polar dan untuk lemak itu dia bersifat non polar. Nah, nanti bagian dari hidrokarbon ini yang bersifat hidrofobik ini nanti dia itu akan mengikat kotoran. Nah, kenapa dia mengikat kotoran? Karena kotoran itu dia bersifatnya nonpolar. Kayak misal nih keringat kita itu dihasilkan dari lemak-lemak yang ada di tubuh kita gitu kan. Nah, jadi lemak ini tadi dia sifatnya nonpolar gitu. Jadi bagian hidrofobik dari sabun ini nanti akan mengikat gitu, istilahnya misal gitu. Jadi merangkul gitulah, merangkul si kotoran ini, dan yang bagian hidrofilik dari sabun akan melarut dalam air sehingga ketika dibilas nanti kotoran itu akan ikut terbawa
sama si airnya ini gitu. Jadi kotorannya bisa hilang gitu. Nah, sekarang apa sih hubungannya sama virus gitu? Jadi virus ini juga sama. Virus itu kan dia terdiri dari RNA atau DNA, terus dia juga ada lemak dan juga proteinnya. Jadi lemak-lemak dari virus ini itu dia terdapatnya ada di dinding-dinding virus. Nah, ketika bagian hidrofobik dari sabun ini tadi mengikat si lemak yang ada di dinding virus ini, nanti dinding-dinding virusnya itu lama-kelamaan akan meluntur gitu loh, melebur gitu ya. Nah ketika itu nanti si virus ini lama-kelamaan akan mati gitu. Nah ketika dibilas sama airnya tadi yang bagian hidrofilik dia larut dalam airnya, sehingga nanti virusnya akan terbawa sama air bilasan ini tadi gitu. Terus efektif mana sih antara pakai sabun atau pakai hand sanitizer? Nah kalau bagiku sendiri itu aku sukanya pakai sabun ya, karena lebih mantep aja gitu. Kalau dibilas pakai air tuh kayak berasa bersih gitu. Nah jadi mudahnya gini, kalau jadi kalau hand sanitizer itu kan dia sebagai antiseptik ya, jadi dia cuma bisa membunuh si virus ini gitu. Intinya kayak tangan kita tuh masih ada virusnya gitu loh, nggak terbawa, nggak pergi virusnya gitu, karena dia cuma membunuh si virusnya ini. Kecuali kalau kita cuci tangan pakai sabun itu, dia akan mematikan si virus ini, tapi dia juga akan membawa virus ini pergi dari tangan kita gitu. Mudahnya kayak gitu sih ya. Nah apalagi ya, mau bahas apa lagi ya? Gitu sih. Jadi menurutku lebih efektif cuci tangannya pakai sabun gitu. Jadi nanti kalau yang hand sanitizer itu bisa digunakan ketika kita lagi darurat gitu kan, nggak ada air kayak gitu, kita bisa cuci tangannya pakai hand sanitizer gitu. Nah aku punya beberapa contoh sabun di sini. Di sini ada deterjen, terus ada sabun cuci piring, terus ada shampoo, terus ada sabun padat, sabun mandi padat ya, sama sabun mandi cair. Nah, di sini aku ingin melihat komposisi dari sabunnya ini. Jadi teman-teman kalau beli sabun tuh pernah lihat ini nggak? Lihat komposisinya itu terbuat dari apa aja gitu, pernah nggak? Nggak sempet ya. Paling ini ya kegunaannya itu dia fungsinya buat apa gitu kan ya. Sini aku mau lihat ingredientsnya ini. Jadi di sini dia ada tulisannya antibakterial. Jadi nanti dia ini itu punya kandungan aktif silver. Jadi silver itu dia punya aktivitas antibakteri. Jadi sekarang banyak juga digunakan di alat-alat medis itu pakainya silver gitu, karena dia punya aktivitas antibakteri gitu. Terus untuk bahan-bahannya di sini ini tuh ada, untuk asam lemaknya dia ada myristic acid, lauric acid. Nah, dia pakai potasium hidroksida atau kalium hidroksida. maaf. Potasium hidroksida atau kalium hidroksida yang saya tadi bilang, karena dia produknya dalam bentuk cair, sabun cair, jadi dia pakainya kalium hidroksida gitu. Terus dia ada otomatis ada air, water. Nah, di sini dia ada sodium lauret sulfat. Nah, sodium lauret sulfat ini itu merupakan surfaktan. Jadi bahan yang penting dalam pembuatan sabun itu ada namanya surfaktan. Surfaktan ini tuh dia berfungsi sebagai apa? Dia tuh berfungsi sebagai penurun tegangan permukaan gitu. Penurun tegangan permukaan dari si airnya. Jadi dia itu akan membantu si kotoran itu mudah terangkat gitu. Dia itu wajib di dalam pembuatan sabun gitu. Apalagi kalau jadi surfaktan ini kebanyakan digunakan untuk sabun-sabun cair. Nah, di sini ada kandungan gliserinnya. Gliserin itu berfungsi sebagai pelembut, dia humektan ya. Terus yang lainnya sih cuma buat
kayak bahan-bahan yang lainnya tuh cuma buat kayak pengental atau pengatur pH gitu. Terus ini sabun padatnya di sini nggak ditulisin asam lemaknya, tapi dia menuliskan apa namanya, minyak nabatinya gitu, ada Alais Guinness oil. Terus nah di sini dia sodium hydroxide atau natrium hidroksida karena dia bentuknya padat. Nah, terus ada sabun cuci piring. Dia di sini komposisinya cuma dituliskan bahan aktifnya yaitu surfaktan aja. Jadi kalau sabun cuci piring terus sabun hand soap itu tuh juga biasanya tuh cuma menggunakan surfaktan ini doang gitu. Jadi lebih gampang buatnya tuh, ini lebih gampang. Kalau kalian beli surfaktan di toko kimia itu juga mudah banget, bilang aja biang sabun atau texapon gitu. Itu nanti tinggal dicairin pakai air, itu udah jadi gitu. Ada sampo. Nah, di sini juga samponya pakai SLS juga atau sodium lauryl sulfat tadi, dia pakainya pakai surfaktan tadi ya. Terus ini ada deterjen. Nah, deterjen ini tuh bahannya beda dari sabun. Dia di sini cuma dituliskan bahan aktifnya saja. Bahan aktifnya ada namanya sodium alkyl benzen sulfonat. Jadi ini tuh merupakan bahan aktif dari deterjen itu tadi, sodium benzen sulfonat. Nah, mau cerita sedikit aja. Jadi sodium benzen sulfonat ini tuh merupakan bahan yang sulit terurai, jadi dia termasuk limbah yang sulit terurai gitu. Jadi kalau kalian mau cuci baju itu sabun yang digunakan itu sedikit-sedikit aja ya, karena dia termasuk limbah yang sulit terurai. Jadi benzen itu tuh dia aromatis, itu susah terurai. Di sini dia bilangnya mudah terurai dan ramah lingkungan gitu, karena dia kadar dari sodium benzen sulfonatnya itu lebih sedikit gitu. Jadi usahakan sedikit-sedikit aja makanya ya. Mungkin itu aja yang dibahas tentang sabun. Kalau kalian ingin mempelajarinya lebih lanjut, kalian bisa cari-cari materinya di jurnal ataupun di buku-buku gitu, banyak banget teman-teman. Dan kalau kalian ingin membuat sabun sendiri, kalian juga bisa cari caranya di jurnal ataupun yang lainnya. Nah, sampai jumpa, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.